calon guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerak. Salam sehat dan bahagia selalu, Bapak Ibu Guru hebat. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yuliana Sinong, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Mamasa. Bersama dengan fasilitator Bapak Nasri SPD MPD dan Bapak Pengajar Praktik Ardi Abraham SPD. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Selamat pagi. Pagi, sama. Ya, selamat pagi. Pagi, sama. Oke, hari ini kita akan menulis namanya kesepakatan kelas. Kesepakatan ini akan kita jalani selama 1 semester. Ya, seperti peraturan yang kalian buat itu untuk kalian dan kesepakatan kita dengan guru. Ya, oke. Kita akan menulis ini warna kuning dan ini warna hijau. Nanti akan ditempel di depan. Oke? Bisa? Mengerti? Oke, semangat. Kita sudah kita. Rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menggerak. Kita semua, perkenankan saya atas nama Yuliana Sino, calon guru penggerak Angkatan 7 yang saat ini menjalani proses di pendidikan guru penggerak Angkatan 7 di Kabupaten Mamasa. Dalam beberapa modul, ini adalah modul yang terakhir, modul 1.4, penerapan budaya positif di sekolah. Oke, sebelum lanjut, saya ingin mengajukan pertanyaan pemantik untuk Bapak Ibu. Kira-kira menurut Bapak Ibu sekalian, apa itu budaya positif? Ya, silakan menjawab. Mungkin dari Pak Baba atau Pak Roy atau Pak Okto. Kira-kira menurut Bapak Ibu apa itu budaya positif? Ya, kalau saya budaya positif itu adalah kebiasaan atau menjadi kebiasaan sekolah untuk hal yang benar atau yang baik. Oke, terima kasih. Sangat baik jawaban Pak Okto, bahwa menurut Pak Okto budaya positif adalah pembiasaan yang baik yang dilakukan di sekolah. Mungkin masih ada ibu-ibu guru atau bapak guru yang bisa memberi pemikiran kira-kira apa itu budaya positif. Iya, dari Bu Gustina. Ya, oke, terima kasih. Kalau menurut saya, seperti yang dikatakan Pak Okto, budaya positif adalah unit berkaitan dengan budi pekerti, mengarah ke budi pekertian, yaitu kegiatan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di sekolah yang bisa bermanfaat atau bermakna dalam diri anak. Jadi baik anak maupun atau semua warga sekolah, karena yang jelas pasti dari guru baru dilakukan
Oke, terima kasih Bu Gustina. Luar biasa jawaban bahwa berkaitan dengan budi pekerti, menerapkan budaya yang baik, bukan hanya anak sekolah tapi juga guru-gurunya. Saya merangkum dalam satu kalimat seperti ini. Budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif, seperti yang dikatakan Pak Okto tadi, yang di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Jadi, kegunaan dari budaya positif adalah menumbuhkan nilai-nilai positif yang pada akhirnya nanti dapat menumbuhkan karakter yang baik tentunya bagi murid kita. Nah, di dalam guru penggerak itu tidak disebut siswa, tetapi lebih pada penyebutan murid. Diane Gossen menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Katanya, ada 3 yang memotivasi perilaku setiap manusia. Yang pertama, orang itu melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi, menurut Diane Gossen, bahwa orang melakukan sesuatu itu yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi, takut karena hukuman, maka dia melakukan sesuatu. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya, orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi, semoga kita sekalian yang hadir saat ini, kita melakukan sesuatu itu bukan untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ketika tidak mendapatkan imbalan atau mendapatkan sesuatu atau penghargaan, maka ia akan merasa jengkel atau marah. Itu ya sifat orang yang kedua. Yang berikut, yang ketiga, menurut Diane Gossen, yang memotivasi perilaku manusia adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bahwa ada orang yang melakukan sesuatu karena memang orang itu yang menginginkan. Dan juga ada orang untuk melakukan itu karena menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya bahwa melakukan itu karena memang merasa bahwa itu adalah tugas dan tanggung jawabnya. Ya, Bapak Ibu. Nah, ternyata ketika mengalami pendidikan di guru penggerak, saya mengerti ini, bahwa ternyata penghargaan itu bukan hanya bernilai positif, tapi ternyata juga istilahnya dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan, mungkin juga guru, agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah, kita kadang-kadang melakukan ini. Saya pun sebelumnya, saya biasa memberikan penghargaan kepada anak. Ulang kali melakukan itu, anak-anak itu bukan melakukan sesuai dengan kemauannya, tetapi karena hadiah yang kita berikan. Nah, ini yang disebut dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu ada beberapa hal yang perlu kita tahu. Kalau ada yang mau sharing sedikit, 1 atau 2 orang, tentang 5 posisi kontrol ini, saya persilakan. Tes 1, ya. Izin Bapak Ibu guru yang saya hormati. Jadi setelah kita melihat paparan dari implementasi modul budaya positif sekolah yang sedang dikaji, dipelajari, didalami oleh calon guru penggerak dari sekolah kita. Dan sebenarnya ada sedikit kecil hati saya karena
mengingat bahwa Bu Yuli ini adalah guru agama, seandainya guru kelas akan lebih produktif. Itulah sebabnya saya sangat mendorong Bapak Ibu guru semua, guru kelas, sebisa mungkin untuk bisa mendaftar calon guru penggerak pada sesi-sesi berikutnya. Kemudian untuk budaya positif ini adalah bagian dari nilai-nilai yang dipupuk sebagai satu nilai keberpihakan pada anak didik. Jadi ada beberapa item yang digarisbawahi dan terserah Bapak Ibu merefleksikan di mana posisi Bapak Ibu. Saya selaku kepala sekolah yang sudah pernah menjalani pendidikan ini juga begitu banyak sekali yang boleh saya jadikan sebagai bahan pembelajaran. Itu banyak membentuk saya menjadi sejatinya guru yang benar-benar berkomitmen untuk memberikan berbagai upaya saya dalam hal menjadi seorang pengajar, pendidik, penuntun. Meskipun dalam realisasinya, dalam implementasinya itu tidaklah mudah, tetapi ketika kita terus belajar dari semua lini, kita pasti bisa. Satu hal Bapak Ibu, saya meminta kita semua yang hadir pada saat ini, minimal Bu Yuli bisa berbagi dan memperlihatkan beberapa perwajahan yang menjadi bagian dari program pendidikan ini. Terlebih lagi kepada Bapak Ibu rekan-rekan yang sudah mengikuti atau sedang mengikuti seleksi calon guru penggerak angkatan 8, 9, dan 10 untuk lebih mempersiapkan diri lagi, dan pastinya bahwa apa yang akan kita capai tujuannya di sini adalah keberpihakan kepada anak-anak dan menggiring sekolah ini menjadi sekolah yang memang melahirkan generasi penerus yang sesuai dengan cita-cita pendidikan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu Bapak Ibu, sedikit memberi arahan ini, di akhir arahan ini saya harapkan kita semua boleh merefleksikan, jangan satu dua Bu, kalau bisa secara bergilir seperti Pak ini kemarin Pak Adi. Tapi sambil melihat teman-teman yang mengajar yang harus berdiri di depan kelas, dikondisikan saja. Ya, saya kira bisa seperti itu supaya teman-teman juga bisa lebih sedikit terinspirasi oleh apa yang disampaikan oleh Bu Yuli. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Bu Yuli. Nah, kalau ada yang memungkinkan untuk memberikan refleksi, saya persilakan. Pertanyaan romantik ada di depan. Anda termasuk dalam posisi kontrol yang mana? Dari Pak Bapak mungkin ada Pak? Oke. Saya bisa melibatkan diri saya, tapi itu saya lakukan. Iya. Tadi Pak Baba mengatakan hampir semua dari posisi teman, posisi manajer, posisi penghukum, posisi merasa bersalah dan pemantau, hampir semua dilakukan katanya. Dari guru atau bapak guru yang lain? Oke, nanti dari Pak Roy ada? Artinya Bapak Ibu, saya pun ketika menonton film tadi, saya juga merefleksikan bahwa hampir juga semua, ya, kadang saya sebagai seorang teman bagi siswa, kadang juga sebagai posisi penghukum. Lanjut. Nah, ternyata untuk menyelesaikan masalah tadi dalam posisi manajer itu ada yang dinamakan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Nah, ini ternyata tadi ya, yang dipakai oleh ibu guru tadi dalam posisi manajer adalah ini, segitiga restitusi. Restitusi bukan menebus kesalahan, melainkan sebuah tawaran dan bukan paksaan. Kita bisa lihat tadi posisi Naren,
dia sendiri yang mengungkapkan apa yang ingin dilakukan. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Jadi ini tadi yang dilakukan oleh Naren, yang dicontohkan oleh Ibu Guru dalam film tadi. Nah, segitiga restitusi ini yang disebut segitiga restitusi terdiri atas 3, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini tadi yang dipraktikkan oleh Ibu Guru dalam posisi manajer. Nah, saya juga mencoba membuat semacam skenario kasus. Ini tugas di modul 1.4 juga. Ini kasus sebenarnya tidak terjadi, hanya kita membuat seolah-olah terjadi. Saya mengambil siswa kelas 4. Ya, kita mungkin ada yang mengenalnya, atas nama Bu Insa Maria Amiko. Ini kasusnya. Seorang siswa kelas 4 datang terlambat ke sekolah. Dalam kesepakatan kelas 4 mata pelajaran agama Katolik, ada salah satu nilai kebajikan yang ada dalam kesepakatan. Nah, ini soal disiplin. Nah, saya mencoba melakukan itu dalam sebuah video. Ini juga saya sudah pernah upload di YouTube, di website pribadi. Ini tentang kasusnya. Ini kisahnya tentang apa kabar hari ini? Oke, ini tadi yang saya praktekkan, bagaimana menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, dan validasi tindakan yang salah. Ini silakan terlambat. Betul tidak? Betul. Kenapa kira-kira betul, karena tadi malam minum TV sampai larut malam. Jam berapa tadi Kim sedang ke sekolah? Jam 7.30. Sementara di sekolah kita itu orang peraturan di sekolah jam. Jadi bisa itu melakukan kesalahan. Karena terlambat datang. Semua orang melakukan kesalahan. Semua orang namanya kesalahan. Kita manusia biasanya ekspresi yang buat sebenarnya. Coba cerita. Bisa ceritakan kira-kira tadi itu kenapa sampai mau datang. Ini bagaimana mencari solusi. Karena terlambat bangun, bisa datang ke sekolah jam 7.30. Setelah itu orang sudah apel, orang sudah masuk ke kelas. Keyakinan ini saya tidak kesempatan dari kelas kita. Sebelum kita mulai belajar, saya lanjut untuk kasus kedua. Kasus kedua, ini saya ambil siswa kelas 6, Abigail Miriam. Ini kasus yang dibuat juga. Seorang siswa kelas 6 ketika mengikuti ulangan harian agama Katolik, saya melihat sedang menyontek jawaban temannya. Dalam kesepakatan kelas, ada salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini semua warga kelas, yaitu jujur. Mencontek adalah salah satu perbuatan yang tidak jujur atau bertentangan dengan salah satu nilai kebajikan. Sama tadi prosesnya, seperti yang saya buat juga di pagi. Kasus ini saya buat di waktu yang sama, jadi masih pakai baju yang sama. Ini kami ambil di perpustakaan, seperti kita semua tahu. Ya, ini sudah terupload juga di YouTube saya. Ini yang ingin saya berikan, yang terakhir, guru sebagai orang tua di sekolah. Yang pertama, memberi kasih sayang. Yang kedua, mengajarkan budi pekerti. Yang ketiga, mengayomi siswa. Bagaimana kita memberi kasih sayang, mengajarkan budi pekerti, dan mengayomi siswa.
Kira-kira kalau seandainya kita bisa melakukan semua itu, mungkin kita akan menciptakan budaya positif di sekolah. Ya, ini mari kita ciptakan generasi bangsa yang hebat dan luar biasa. Salam dan bahagia Bapak Ibu.